Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada sedikit informasi. Yang pertama, pesantren kami yang bernama Pesantren Kesetaraan Al-Islami Nurul Anwar tahun ini siap menerima santri baru. Pesantren kami adalah pesantren yang resmi yang memiliki izin dari pemerintah, dan jenjang yang ada di pesantren kami adalah jenjang SD, SMP, SMA atau ula, ustad dan ulia. Artinya anak-anak santri yang lulus di pesantren itu adalah mereka akan mendapatkan ijazah resmi, yang mana ijazah ini bisa digunakan untuk melanjutkan ke sekolah lain atau sekolah yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya, termasuk kuliah. Dan beberapa santri kami yang telah lulus sudah ada yang kuliah di Samarinda, di Balikpapan, di Jawa. Dan insya Allah setelah Idul Fitri ini kami akan memberangkatkan 4 orang santri kami ke Tarim Hadramaut untuk melaksanakan kuliah di sana. Dan insya Allah juga ada 3 santri putri yang mendapatkan beasiswa yang akan sekolah nanti di Universitas Jakarta. Nah, oleh karena itu, siapa tahu para jamaah mempunyai anak, cucu, keponakan dan lainnya dan seterusnya yang ingin sekolah ke pesantren kami, maka kami terima dari umur 7 tahun. Syaratnya cuma 1, mandiri, makan, minum, tidur semuanya bisa sendiri. Kalau masih bekam ditilang, jangan dikirim ke pesantren. Yang kedua, kami juga mengharapkan bagi yang kepingin menyekolahkan anaknya ke pesantren kami harapkan anak yang sekolah di pesantren kami itu adalah anak-anak yang memang mempunyai minat untuk menjadi ulama, potensialnya tinggi untuk menjadi ulama. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang di antara kita ini, pada umumnya pesantren ini dianggap kayak bengkel. Artinya anak-anak yang sudah nakal bukan main, orang tuanya sudah angkat tangan, suka ngerokok, nongkrong di pinggir jalan, main trek-trekan, suka pacaran, omongannya kasar dan sebagainya, baru dimasukkan ke pesantren. Jadi kayak pesantren itu kayak dianggap bengkel begitu. Nah, anak-anak begini jangan dimasukkan ke pesantren kami. Kami harap masukkanlah anak-anak yang potensial untuk bisa menghafal Quran, yang siap menjadi ulama, yang sabar dalam menuntut ilmu. Kalau anak-anak yang tidak ada minat untuk jadi ulama, maka anak-anak seperti ini tidak tahan lama, paling-paling setahun berhenti. Ya, sayang, buang-buang uang dan sebagainya. Nah, jadi itu harapan kami. Yang kedua, insya Allah nanti kami akan berangkat umrah membawa jamaah lagi di tanggal 9 Maret dan kembali mungkin diperkirakan tanggal 22 atau 23 Maret. Dan insya Allah nanti kami akan berangkat lagi di bulan Syawal atau di bulan April, perkiraan tanggal 26 April untuk membawa jamaah umrah yang berikutnya. Oleh karena itu, siapa tahu Bapak Ibu para jamaah ada yang kepingin berangkat umrah setelah bulan puasa atau di bulan Syawal atau di bulan April,
maka kami buka harga dengan harga 32 juta 12 hari. Pesawatnya Garuda Indonesia atau Saudi Arabia atau Qatar Airlines. Hotel di Madinah adalah Royal Andalus, turun dari hotel sudah halaman masjid. Dan di Mekah adalah Sawaibul Khair atau yang setaraf dengan itu, kurang lebih ada 150 sampai 200 meter dari pelataran Masjidil Haram. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah, maka kami siap membantunya. Dan kalau seandainya ada yang kepingin berangkat dengan cara kredit tanpa bunga, kalau meninggal dunia sebelum sebelum lunas mati, maka dianggap sudah lunas. DP-nya adalah 10 juta atau 15 juta, langsung berangkat barang saya. Ini bapak-bapak yang punya uang 10 juta, nggak punya uang 32 juta, mau berangkat ya sudah ada 10 juta ya. Berangkat barang saya, nanti pulangnya baru menyicil selama 12 bulan. Nah, kalau meninggal sebelum lunas cicilan dianggap lunas. Dianggap apa? Sudah berelaan dunia akhirat. Di akhirat tidak ada tuntutan lagi. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya adalah orangnya tidak mempunyai penyakit kronis. Jangan penyakit jantung berangkat umrah, pas mati di sana bingung kita. Ya, jangan ya. Atau nanti pas pulang baru turun meninggal, nah, akhirnya jangan ya. Artinya kalaupun meninggal itu bukan meninggal karena penyakit, tapi karena memang ya suratan takdir itu ya. Artinya bukan karena faktor-faktor penyakit. Nah, kemudian yang kedua ada jaminan BPKB, baik BPKB mobil atau motor yang seharga kredit yang belum dilunasi. Kalau umpama kalau umpama 15 juta berarti kan sisa 17 juta. Nah, ada nggak BPKB motor yang seharga 17? Nah, kalau seandainya dia 10 juta berarti sisanya 22 juta. Betul ya? Ya, 22 juta. Ada nggak kira-kira motor atau seharga seperti itu? Kalau NMAX kira-kira cukup nggak itu ya? Nah, untuk apa itu? Ya, untuk jaminan saja. Siapa tahu macet di tengah jalan. Nah, ini yang dilelang. Dilelang bukan untuk apa-apa, tapi dilelang nanti sisanya dibayarkan. Kalau seandainya masih ada lagi, dikembalikan uangnya kepada pemiliknya. Jadi kredit syariah tanpa bunga, dan kalau meninggal dunia maka dilunaskan. Artinya sudah lunas dunia akhirat, beridaan. Dan siapa yang kepingin berangkat haji tahun ini tanpa menunggu, kami buka harga 210 juta. 210 juta itu sebelum Ramadan daftarnya. Tapi kalau setelah masuk Ramadan harganya menjadi 250 juta. Dan begitu juga kalau ada yang kepingin berangkat haji dengan cara kredit, kami juga buka layanan dengan harga 50 juta berangkat sudah. Langsung berangkat, pulang baru nyicil. Siapa tahu ada yang masih kurang yakin dan sebagainya. Ada 20 juta, ya kita bareng haji, nanti pulang baru nyicil. Nyicilnya jangan 2 juta. Habis duitnya, nyicilnya umpama 35, 40 juta. Nah, jadi cepat selesainya begitu. Dan juga syaratnya sama, sehat walafiat, yang tidak ada penyakit kronis. Yang kedua punya jaminan surat yang seharga sisa nilai daripada kredit haji tadi. Ya, jadi di kredit syariah tanpa bunga, dan kalau seandainya meninggal di tengah jalan maka dianggap lunas. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang kepingin silahkan, nanti kita siap membantunya. Baik para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan dibaca. Syarat-syarat dua khutbah yang nomor 10. Baik, syarat-syarat dua khutbah Jumat yang nomor 10. Rukun-rukun khutbah itu didengar oleh 40 orang yang mereka semua itu sempurna segala syarat-syarat wajib untuk menghadiri Jumat. Baik. Kalau seandainya Stop dulu.
Jadi sang khatib ini kan membaca rukun khutbah yang kita sebutkan kemarin, ada 5 rukun khutbahnya. Di khutbah pertama itu yang wajib ada 3. Pertama adalah membaca hamdalah, yang kedua sholawat, dan yang ketiga wasiat takwa. Ini di khutbah pertama wajib ada, di khutbah kedua juga wajib ada. Kemudian rukun khutbah yang keempat adalah membaca ayat. Membaca ayat ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Salah satunya itu boleh. Tapi biasanya guru-guru kita, ulama-ulama kita membaca dua-duanya. Yani membaca ayat di khutbah pertama dan membaca ayat di khutbah kedua. Kemudian rukun khutbah yang kelima adalah berdoa untuk kemaslahatan muslimin muslimat dunia dan akhirat. Ya. Ini yang wajibnya ada di khutbah kedua. Khutbah pertama itu tidak wajib dibaca. Cuman guru-guru kita, ulama-ulama kita, 5 rukun ini, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, membaca ayat Al-Quran, kemudian berdoa untuk kaum muslimin muslimat, ini biasanya semuanya dibaca di khutbah pertama, di khutbah kedua. Ketika sang khatib, kita masuk syaratnya yang ke-10. Ketika sang khatib membaca rukun-rukun khutbah yang kita sebutkan ini, maka yang mendengar itu, ya, sang khatib ini menyampaikan rukun khutbah tadi didengar oleh 40 orang yang memenuhi syarat. 40 orang yang memenuhi syarat. Syaratnya apa itu? Syaratnya ya, dia baligh, dia berakal, dia laki-laki, kemudian dia adalah orang mustautin yang kita pernah sebutkan kemarin. Nah, intinya sang khatib ini ketika membaca rukun khutbah yang 5 tadi, khutbah pertama dan khutbah kedua, itu wajib yang mendengar 40 orang. Lanjut. Kalau seandainya ada gangguan suasana sehingga suara khatib tidak terdengar ketika menyampaikan rukun-rukun khutbah, maka di sisi pendapatnya Imam Ibnu Hajar, khutbahnya tidak sah. Tetapi adapun pendapatnya Imam Romli, beliau mengatakan khutbahnya sah saja. Baik, kalau seandainya umpama sang khatib berkhutbah tiba-tiba mikrofonnya mati, atau imam khutbahnya suaranya kecil banget, ya, atau ada gangguan apa gitu, hujan deras dan sebagainya dan seterusnya, ternyata yang mendengar ini cuman 30 orang, sisanya nggak ada yang dengar umpama. Bagaimana hukumnya nih? Pendapat Imam Ibnu Hajar itu tidak sah. Tapi kata Imam Romli sah, ya. Artinya dalam permasalahan ini yang penting yang hadir ini 40 orang, itu aja sudah. Sekurang-kurangnya 40 orang. Sang khatib ini berkhutbah membaca rukun khutbah dengan sempurna. Intinya gitu tuh. Lanjut. Bahkan ada yang berpendapat tidak apa-apa kalau yang mendengar itu tidur. Nah, ada lagi? Asalkan dia tidak tuli. Nah, para jamaah yang mendengar khutbah disyaratkan tidak tuli. Adapun yang stop dulu. Bahkan para ulama nih ya mengatakan, ini yang kita tadi bilang, yang penting yang hadir itu 40 orang memenuhi syarat. Syarat yang orang wajib sholat Jumat ya. Bahkan umpama nih ya, nih sholat Jumat di sini yang sholat umpama 100 orang, 100 orang atau 40 orang lah. Ketika sang khatib berkhutbah, tiba-tiba separuhnya tidur, mengaruh lagi. Tahu mengaruh? Tidur. Apa yang terjadi? Maka hukumnya sah, sudahlah sah. Ya, asalkan jangan tuli. Jangan tuli. Kalau tidur tidak apa-apa. Yang penting syaratnya sang khatib ini membaca rukun yang 5 tadi, rukun khutbah yang 5 tadi, disampaikan kepada orang 40 orang. Didengar atau tidak dengar masa bodoh, itu aja sudah. Ya, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan tuli aja orangnya. Dan orang yang hadir ini telah memenuhi syarat orang yang wajib salat Jumat. Udah dipaham kira-kira? Nah, ini kan sering terjadi tidur. Selesai Jumat kamu dengar gak tadi sang khatib apa yang diceramakan?
Nggak tahu katanya. Kenapa? Tidur katanya. Ya, karena waktu tidur yang paling enak itu adalah waktu orang berkhutbah tuh. Coba lihat kalau sudah khutbah tuh, ya Allah, banyaknya orang tidur. Terus terang saya terkadang kalau ketika khutbah itu ngelihat ada orang tidur, tak kejutin sekalian pakai mikrofon. Alhamdulillah, kaget. Bangun lagi, tidur lagi, tak kagetin. Amin. Kaget dia semuanya. Ya, apa tidur ya? Tapi ala kulli hal sah saja hukumnya ya. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Adapun yang menjadi khotib tidak apa-apa kalau dia tuli, karena dia paham apa yang diucapkannya. Nah, jadi kebalikannya, kalau mohon maaf kita ulangin, kalau yang mendengar, kalau yang jamaahnya itu wajib mendengar. Mohon maaf, wajib tidak tuli. Kalau dia tuli tidak sah. Nah, tapi kalau seandainya jamaahnya sehat walafiat, mendengar, telinganya normal, cuman tidur, itu sah, tidak apa-apa, dimaafkan. Yang penting sang khatib membaca 5 rukun khutbah tadi secara sempurna, didengarkah tidak didengarkan oleh jamaah itu gak penting. Yang penting jamaahnya 40 orang dengan syarat satu, orang yang wajib hadirnya yang 40 adalah orang yang telah sempurna syarat untuk menghadiri Jumat. Yang kedua, bukan orang tuli. Tapi kalau sang khatibnya yang tuli, nggak apa-apa. Khatibnya yang tuli, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sang khatib mengerti apa yang dia ucapkan, walaupun dia tidak dengar apa kata jamaah ini kan ya. Dia tuli, tapi dia paham apa yang diucapkan. Nah, jadi dalam masalah sang khatib tidak disyaratkan dia telinganya normal, walaupun tuli nggak apa-apa. Tapi kalau sang makmum, sang jamaah wajib telinganya normal. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Syarat yang ke-11. 11. Rukun-rukun khutbah itu dibaca dengan bahasa Arab. Baik, syarat yang ke-11, rukun khutbah dibaca dengan bahasa Arab. Tidak boleh selain bahasa Arab. Ya. Umpama dia baca, marilah kita berselawat, mudah-mudahan salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah. Tidak sah. Nah, atau dia mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta sekalian. Tidak sah. Semuanya wajib bahasa Arab, rukun-rukun khutbah tadi yang dibaca. Atau dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Marilah Bapak Ibu para jemaah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dari awal doa sampai akhir tidak ada bahasa Arab, maka tidak sah. Mudah dipaham kira-kira? Tapi kalau dikombinasikan ada Indonesia, ada bahasa Arab, yang penting ada bahasa Arabnya doanya, nggak apa-apa. Walaupun cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sah sudah hukumnya. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Syarat yang ke-12. 12. Dua khutbah itu semuanya dilaksanakan di waktu zuhur. Semuanya dua khutbah tadi dilaksanakan di waktu zuhur. Yani setelah pasti masuk zuhur masuk, baru boleh mengucapkan alhamdulillah. Nih sang khatib nih. Kalau seandainya dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu belum masuk waktu salat zuhur, belum masuk waktu salat Jumat, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah berarti Jumatnya tidak sah. Ini yang sering saya khawatir dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah kayaknya nggak ada lagi saya kena jadwal yang di masjid sekali adzan. Kalau dulu, maksudnya beberapa tahun yang lalu, saya sering kena jadwal di masjid yang adzannya sekali. Ya, mereka mau terima saya, ya kata saya berapa kali adzan di sini? Katanya sekali katanya. Katanya sekali. Kata saya nggak ada masalah. Lalu saya tanya lagi yang kedua, di sini kalau jadi imam, kalau dijadi imam di sini baca bismillah atau tidak?
Katanya terserah katanya. Ya, ada yang bilang terserah, ada yang bilang nggak baca bismillah nyaring-nyaring katanya. Ya sudah. Tapi rata-rata mereka bilang terserah katanya, terserah aja. Yang ketiga saya tanya, setelah khutbah, setelah salat Jumat ada baca wirid nggak? Hampir rata-rata nggak ada. Kalau sudah khutbahnya itu apa namanya adanya sama sekali, bismillahnya nggak ada, itu bisa dipastikan 100% setelah salam Jumat, salat Jumat nggak ada wiritan. Dulu saya sering begitu. Artinya masuk ke masjid-masjid yang seperti itu sering. Nah sekarang ini sudah beberapa tahun terakhir hampir nggak pernah lagi masuk seperti itu. Alhamdulillah. Nah yang khawatirnya ketika saya masuk di orang yang adzan di masjid yang adzannya cuma sekali, itu saya khawatir sekali kalau ketika saya mengucapkan alhamdulillah itu belum masuk waktu sholat Jumat. Karena biasanya kalau masjid yang hanya sekali adzan itu ya sudah pas masuk waktu duduk di mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk adzan, setelah adzan langsung berkhutbah. Ini saya khawatir sekali kalau membaca hamdalahnya itu sebelum masuk waktu Jumat. Tapi ala kulli hal biasanya ya aman-aman saja ya, aman-aman saja. Nah, seperti itu. Adzan 2 kali itu hampir seluruh dunia melakukannya. Bahkan di Mekah, Madinah 2 kali adzan. Cuman bedanya adalah kalau kita di sini di Indonesia adzan pertama dan adzan kedua dua-duanya setelah masuk waktu Jumat. Sudah masuk tit baru adzan pertama, selanjutnya langsung adzan kedua. Kalau di Mekah Madinah khususnya ya dan umumnya juga yang lainnya luar negeri di Timur Tengah maksudnya itu hampir rata-rata adzan pertama setengah jam sebelum masuk waktu Jumat. Jadi kalau Jumat umpama jam 12, setengah 12 itu adzan pertama. Setengah 12 adzan pertama. Ketika sudah masuk waktu Jumatnya, baru sang khatib naik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru khatib tadi duduk, kemudian adzan kedua. Nah, bedanya di situ saja sih ya. Adzannya tetap 2 kali, cuman bedanya kalau yang di Timur Tengah adzan pertama setengah jam sebelum masuk waktu, adzan kedua setelah masuk waktu. Nah, kita di Indonesia pada umumnya itu adzan pertama dan adzan kedua dilaksanakan semuanya setelah masuk waktu. Ada orang ya mungkin setengah berdebat atau apa, tapi debatnya cepat kusir aja. Dia bilang begini, katanya coba di Mekah itu katanya nggak ada orang baca wirid katanya. Setelah salam nggak baca wirid katanya. Imamnya nggak baca bismillah juga katanya. Jadi dia membanding-bandingkan yang ada di Indonesia. Kan Islam itu asalnya dari Mekah katanya. Nah, aslinya Mekah Madinah asalnya. Kenapa kita beda dengan Mekah Madinah ya kan ya? Nah, jadi katanya di Mekah di Madinah nggak ada imam, nggak ada orang sholat baca bismillah katanya. Dan juga nggak ada wiridnya juga. Nah, ini kalau kita pakai dalil ketemu orang seperti ini nggak nyambung, karena orang ini dia menggunakan logika. Jadi kalau saya ketemu dengan orang begitu yang mendalilkan Mekah Madinah seperti itu, saya langsung balik juga pertanyaan saya. Saya bilang kalau seandainya memang patokan Mekah dan Madinah itu sebagai dalil untuk melaksanakan sholat dan seterusnya, kata saya kalau begitu jangan separoh-separoh ngambil dalilnya. Di Mekah Madinah adzan Jumat 2 kali. Di Mekah Madinah itu pakai mimbar, nggak pakai video, ya kan ya? Di Mekah Madinah salat tarawihnya 20 rakaat. Lah kamu ini mau yang enaknya aja kata saya. Setelah saya bilang begitu biasanya terdiam dia. Ya, terdiam. Nah, dikit-dikit patokannya Mekah Madinah. Saya bilang kalau mau ngambil patokan dalil Mekah Madinah jangan separuh-separuh. Ambil semuanya. Begitu loh. Nah, makanya ada satu masjid, saya tidak sebutkan masjid, dekat dari sini.
Waktu itu sering saya jadi khatib di situ, pengajian juga sering. Tapi ya dikenal lah masjidnya. Masjidnya itu belang-belang, artinya belang-belang tuh yang siapa yang mau jadi ceramah ya itulah ya sudah, bebas gitu lah. Jadi waktu saya khatib di situ saya tanya, di sini ya kayak tadi, azan berapa kali katanya. Saya tanyakannya baca bismillah atau tidak, setelah salat apakah baca wirid. Apa kata pengurusnya bilang, "Oh enggak Pak, di sini enggak baca bismillah, di sini enggak ada wirid, cuman adzannya 2 kali, adzan Jumatnya 2 kali." Apa dia bilang? Kami ini seperti Mekah Madinah katanya. Seperti Mekah dan Madinah. Saya mau tanya lagi, salat tarawihnya 20 rakaat enggak? Saya mau tanya lagi, kamu ini kalau baca salawat pakai sayyidina enggak? Kalau di Mekah kan Madinah itu pakai sayyidina wa habibina, dia pakai itu. Salawat dan salam, salawat assalam ala sayyidina, jelas sekali itu. Jelas sekali. Tapi ala kulli hal itulah yang terjadi fenomena di antara kita. Baik, masih ada waktu? Lanjut. Sunnah Jumat. Selesai ya. Rukun-rukun syarat 2 khutbah selesai. Ada pertanyaan dulu silakan. Tidak ada, aman ya. Apa? Bagaimana hukumnya minum waktu selesai khutbah pertama? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ya. Kalau tidak salah di Mekah itu di Mekah Madinah, kalau tidak salah disediakan minuman. Di mimbar itu disediakan minuman. Jadi kalau sang khatib lagi kehausan atau apa terselak boleh minum, tidak ada masalah. Ya, makan minum boleh, tapi jangan makan, minum aja. Kalau makan nanti gimana? Boleh hukumnya. Ya, ala kulli hal. Saya pernah jadi khatib hari raya, tapi waktu itu belum berkhutbah ya. Jadi mau naik khutbah saya kehausan. Kata saya, ada air minum nggak? Saya mau minum. Katanya dikasih minum. Ya. Ala kulli hal, makan minum itu tidak membatalkan khutbah ketika sang khatib minum di pertengahan khutbahnya. Mudah ya? Baik, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik, lanjut. Sunnah Jumat. Sunnah Jumat. A. Mandi Jumat. Disunahkan mandi Jumat bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat saja. Baik. Dan waktunya adalah dimulai dari timbul fajar hari Jumat dan keluar waktunya adalah sampai berpaling tidak mau menghadiri sholat Jumat. Dan yang lebih afdalnya adalah menunda mandinya sampai dekat waktunya mau berangkat ke masjid. Baik, sunnah Jumat dan hari Jumat. Yang pertama adalah mandi Jumat. Sebagian ulama menghukumkan wajib, kayak kalangan mazhab Hanafi wajib, kita Syafi'i cuma sunnah saja. Ya, sunnah mandi Jumat. Tapi mandi Jumat ini disunahkan hanya bagi orang yang kepingin menghadiri sholat Jumat. Orang yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak dianjurkan mandi. Seperti perempuan, wajib nggak perempuan sholat Jumat? Wajib nggak perempuan sholat Jumat? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau sholat Jumat, boleh nggak? Boleh. Kalau dia sholat Jumat, apakah sholat zuhur lagi? Tidak. Artinya kalau perempuan kepingin sholat Jumat, dia sunnah mandi. Di Mekah Madinah kan banyak orang sholat Jumat. Tapi kalau dia tidak mau sholat Jumat, berarti tidak perlu mandi. Orang sakit tidak sholat Jumat, dia berarti tidak perlu mandi. Orang musafir, ya, tidak sholat Jumat, ya sudah nggak perlu mandi. Tidak dianjurkan mandi. Jadi mandi Jumat ini hanya disunahkan bagi orang yang kepingin menghadiri sholat Jumat. Waktu disunahkannya mandi itu adalah dari timbulnya fajar, yakni masuk sholat subuh. Ketika kumandang adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari situ sudah boleh mandi Jumat. Dan afdolnya adalah pada saat kita kepingin ke masjid menghadiri Jumat. Kita umpama mau ke masjid setengah 12,
Berarti yang afdolnya kita mandinya adalah mendekati itu. Ya jam 11 lah. Jam 11 kita mandi. Selesai bersih-bersih setengah 12 kita jalan ke masjid. Supaya apa? Supaya ketika kita sampai di masjid badan kita masih dalam keadaan fresh, segar. Tapi kalau mandinya pagi, mandi Jumat nih, begawi sana, begawi sini, tiba-tiba langsung salat Jumat, sudah, bau keringat sudah. Tapi itu masih mendingan daripada orang yang nggak mandi sama sekali. Nah, jadi bagi pekerja-pekerja nih ya, kantoran dan sebagainya, mungkin nggak tidak bisa mandi di kantor dan sebagainya, pagi itu di salat subuh mandi sudah, niat mandi untuk salat Jumat. Jadi nanti ketika dia salat Jumat sudah mendapatkan hasil pahala mandi Jumat. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi waktunya dari situ, dari masuk salat subuh sampai dia kepingin salat Jumat. Tapi kalau seandainya di pertengahan waktu dia tidak jadi salat Jumat, maka tidak ada mandi Jumat. Umpama ya dari pagi, masya Allah dia badannya sehat dan sebagainya, kan sebenarnya sudah boleh mandi. Tapi umpama na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi jam 10 pagi dia dapat musibah, entah sakitkah atau apa dan sebagainya, alias udzur syar'i yang dia tidak lagi bisa salat Jumat. Nah, pada saat itu berarti dia tidak disunahkan lagi salat Jumat. Tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Tapi kalau dia pagi tadi sudah mandi Jumat, jam 10 dia ada udzur syar'i tidak salat Jumat seperti sakit dan sebagainya, apakah mendapat pahala yang pagi tadi itu mandinya? Jawabannya iya, dapat pahala. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, jadi itu waktu Jumat. Sampai waktu? Nah, dikit lagi ya. Ya baik, kalau begitu kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita sambung setelah hari raya Idul Fitri. Atas nama pribadi saya minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada salah dan khilaf, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi penghapus segala dosa-dosa kita dan menambah amal jariah kita untuk bekal di akhirat. Dan semoga segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.